Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan STIK, PTIK, para pejabat utama, para dosen, dan seluruh mahasiswa yang dirahmati Allah. Kita bersyukur di pagi yang cerah ini, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan alhamdulillah kita bisa mengawali aktivitas hari ini dengan sama-sama membaca Al-Asma Al-Husna dan membaca surat Yasin, dengan harapan bacaan doa, bacaan Asmaul Husna, bacaan surat Yasin akan menambah keberkahan hidup kita, selain akan menambah amal-amal soleh kita, terutama amal pada hari ini. Selain itu, dari masjid ini kita doakan semoga para pemimpin bangsa kita Indonesia, kawan-kawan kita yang sekarang bertugas baik mengatur lalu lintas, bertugas di perbatasan, semuanya diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani atau Ba'da Mulud tahun 1443 Hijriyah. Kita baru saja meninggalkan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dan sekarang ini kita sudah masuk bulan Rabiul Tsani. Tetapi di mana-mana masih saja umat Islam mengirimkan undangan untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ibu-ibu yang nanya, Ustadz, saya ingin dijelaskan sebetulnya yang diperjuangkan Nabi Muhammad khusus untuk para wanita, untuk perempuan itu apa? Saya sering mendengar ceramah maulid, tapi laki-laki yang dibahas hal-hal yang sifatnya umum, belum pernah misalnya disinggung apa yang secara khusus diperjuangkan Nabi untuk para ibu, untuk para wanita. Untuk itu pagi ini saya ingin menjawab apa yang ditanyakan ibu tadi, apa sebetulnya yang diperjuangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para ibu, untuk para wanita. Bapak-bapak dan saudara sekalian, Nabi Muhammad dikirim Allah ke dunia ini, tentu perintah Allah kepada Nabi Muhammad tidak saja untuk memperjuangkan kepentingan laki-laki. Bahkan sebetulnya kalau kita mau kaji lebih cermat, justru hadirnya Nabi Muhammad itu lebih banyak memperjuangkan kepentingan para wanita. Argumennya apa? Bahwa Nabi Muhammad hadir ke dunia ini ternyata yang diperjuangkan justru untuk kepentingan para wanita, para ibu, dan anak-anak perempuan. Kita bisa lihat satu contoh. Dulu menjelang lahirnya Nabi Muhammad, menjelang dikirimnya Nabi Muhammad sebagai Rasul akhir zaman, kalau ada laki-laki uangnya banyak, apalagi punya kedudukan yang prestisius di masyarakat, pasti laki-laki ini istrinya banyak. Istrinya bisa 5, bisa 10, bahkan bisa ratusan. Selain punya istri yang jumlahnya enggak terbatas, laki-laki yang kekayaannya melimpah, dia juga pasti punya banyak gundik, punya banyak selir. Gundik atau selir itu dulu dalam bahasa Arabnya diistilahkan dengan amatun. Kalau lelaki yang menjadi budak, bahasa Arabnya dinamakan abdun.
Sementara perempuan yang dijadikan selir atau dijadikan gundi istilahnya dinamakan amatun. Apa bedanya istri dengan selir dengan gundi? Yang namanya istri itu perempuan yang memiliki wali, bapak misalnya, kemudian antara bapak dengan calon mantu laki-laki ada pembicaraan sampai muncul satu kesepakatan. Misal, ini anak perempuanku yang merdeka, bisa Anda nikahi, syaratnya nanti Anda bayar mahar sekian. Mahar sekian itu ya bisa 10 onta, 100 onta, bisa dengan uang sekian real dan seterusnya. Jadi kalau perempuan itu merdeka, punya bapak yang lebih aktif untuk mencarikan calon suaminya, tentu bapaknya sendiri. Setelah ada kesepakatan jumlah mahar yang nanti dibayarkan, apakah maharnya dibayarkan secara tunai halan atau dibayar dengan cara nyicil dengan ngutang, semuanya biasanya dibicarakan terlebih dahulu antara wali mempelai, calon mempelai wanita dengan si pria yang nanti akan menjadi suaminya. Sementara kalau laki-laki yang uangnya banyak ingin ngawinin budak, budak itu bisa saja didapat dari pasar-pasar tempat jualan budak, atau didapat dari suku yang kalah perang. Kalah perang, yang laki menjadi budak laki-laki namanya abdun, yang perempuan namanya budak perempuan atau istilahnya disebut amatun. Nah, sekali lagi laki-laki yang mengawini budak, dia tidak ada keharusan bayar mahar. Kalau mau ya udah dikawini, digauli. Terus bagaimana dengan dampaknya anak yang nanti dilahirkan? Kalau laki-laki mengawini wanita merdeka, ya anaknya langsung merdeka. Tapi kalau yang dikawini perempuan budak, anaknya terlahir menjadi budak, baru dimerdekakan kalau si bapaknya mengikrarkan di depan umum bahwa anak yang terlahir dari budaknya, dari istri yang masih budak, itu dia merdekakan. Jadi bedanya di situ. Nah, laki-laki dulu punya istri yang tidak terbatas, selain boleh mengkoleksi selir yang jumlahnya tidak terbatas. Nabi Muhammad hadir kemudian mengingatkan kepada kaum laki-laki, wahai laki-laki, kalau kamu ingin menikah, ingin poligami, poligami itu diatur. Poligami boleh dengan syarat yang ketat. Salah satu syaratnya maksimal, kata Nabi, poligami itu boleh hanya untuk 4 istri. Suatu hari ada sahabat datang kepada Nabi ngaku, Nabi, istriku 8, gimana? Kata Nabi, amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Ya sudah, ketentuannya silahkan ambil yang 4, kemudian selebihnya pisahkan, ceraikan, nggak boleh lagi tinggal satu rumah. Jadi ketentuan awal yang pertama diatur Nabi dalam hal suami yang memiliki istri banyak, yang ingin poligami, dulu poligami nggak ada batasnya. Begitu datang aturan pernikahan, yang pertama kali diatur poligami boleh dengan syarat yang sangat ketat. Salah satunya syarat menyangkut jumlah banyaknya istri yang bisa dipoligami. Jadi Islam datang ngatur urusan perkawinan, itu yang diatur pertama kali jumlah istri yang bisa dipoligami, yakni jumlahnya maksimal 4 orang. Nah, yang kedua, dulu yang namanya istri udah tiap hari bantuin suami, ngurusi suami. Begitu suaminya mati, ini istri-istri nggak mendapatkan bagian waris, justru istri-istri suami nanti diwaris untuk anak-anaknya. Jadi kalau misalnya suami bapaknya mati, istri-istrinya dibagi untuk anak-anaknya. Kalau anaknya 2, istrinya 4, ya masing-masing dapat 2. Begitu sudah diserahkan kepada anak,
anak boleh mengawini istri bapaknya atau ibunya, boleh juga anak mengawinkan istri bapaknya, tetapi begitu ketemu laki-laki yang mau menikahi, nanti maharnya diambil, disita oleh anak-anaknya. Nah, setelah Nabi mengatur suami boleh melakukan poligami dengan maksimal 4, tahapan berikutnya yang diatur, kalau ada suami mati, dulu istri-istrinya yang dibagi waris untuk anak-anaknya, sekarang istri-istri itu dapat bagian warisan dari harta yang ditinggalkan suami. Harta yang ditinggalkan suami itu istilah fikihnya dinamakan tirkah. Bagaimana rumus pembagiannya? Nabi mengatakan rumus pembagiannya secara umum, bagian yang diterima perempuan itu separuh dari yang diterima laki-laki, atau kalau mau dibalik, laki-laki dapat bagian 2 kali lipat dari yang diterima perempuan. Jadi aturannya seperti itu. Banyak perempuan sekarang yang kemudian nadanya agak protes. Protesnya seperti apa? Ustadz, kenapa bagian waris laki dan perempuan kok bagiannya tidak disamakan saja? Tapi kami para perempuan rata-rata bagian waris itu separuh dari yang diterima laki-laki. Pertanyaan semacam ini dijawab, itu karena tidak lain karena yang namanya laki-laki dalam hidupnya akan menghadapi kewajiban ganda yang tidak pernah dialami para istri, para perempuan. Kewajiban ganda itu apa? Satu, begitu laki-laki menikahi wanita, laki-laki ini wajib membayar mahar, dan mahar yang diserahkan laki-laki, yang terima ya istrinya itu. Kewajiban yang kedua, setelah terjadi pernikahan dan suami bayar mahar, suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri. Nanti kalau kita bicara nafkah secara fikih, secara umum nafkah itu dibagi 2. Ada nafkah batin dan nafkah lahir. Nafkah lahir yang menjadi kewajiban bagi seorang suami laki-laki itu nanti dirinci lagi. Nafkah lahir yang pertama misalnya ngasih makan, ngasih minum. Kemudian yang kedua ngasih baju, memberi pakaian. Kemudian yang ketiga memberikan tempat untuk hidup secara layak. Jadi kalau nafkah kaitannya rumah, ini nggak wajib dibelikan, boleh disewakan, boleh ngontrak dan sebagainya. Tapi khusus nafkah berbentuk makanan, nafkah berbentuk baju, itu harus diberikan suami secara layak. Jadi kalau sehari tinggal di Indonesia makan 3 kali, ya berarti suami wajib tiap hari ngasih makan yang layak kepada istri. Yang kedua, kita hidup pasti butuh tempat tinggal. Laki-laki, suami juga wajib menyediakan tempat tinggal, syukur-syukur tempat tinggalnya sudah dibelikan sehingga istri nggak banyak berpikir karena ngontrak terus. Jadi laki-laki adanya nafkah berbentuk makanan, nafkah berbentuk pakaian, nafkah berbentuk tinggal rumah tempat tinggal, itu semuanya diwajibkan kepada semua suami-suami, dan istri tinggal menerima dengan syukur, tidak banyak protes. Nah, karena laki-laki dalam hidupnya akan menghadapi 2 kewajiban ganda, bayar mahar yang pertama dan yang kedua memberikan nafkah, maka dalam hal bagian waris wajar kalau suami-suami para laki itu mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada yang diterima para wanita. Ini salah satu yang diperjuangkan Rasulullah Muhammad ketika beliau dikukuhkan menjadi Rasul. Laki-laki Rasulullah ternyata lebih banyak membela kaum wanita, membela para istri daripada membela kaum bapak.
Yang kedua, dulu yang namanya perempuan di zaman Arab, umumnya wanita itu nggak dihargai. Perempuan tidak diberikan porsi untuk berkiprah di masyarakat. Hak-hak sosialnya semuanya diambil laki-laki. Nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh pergi kemana-mana, diumpetin, dipingit dan sebagainya. Rasulullah kemudian datang mengingatkan kepada para laki-laki bahwa sekarang ini Islam memberikan keleluasaan kepada para wanita untuk juga bisa berkiprah di tengah masyarakat. Perempuan boleh jadi pemimpin dengan syarat-syarat tertentu. Perempuan juga boleh jalan-jalan dengan syarat tertentu. Bahkan ketentuan harus ada mahram, ketentuan di mana perempuan wajib didampingi mahram itu sama Nabi diatur secara khusus dan dirinci. Contoh kalau pergi ya tentu didampingi mahramnya. Kalau mau haji juga mestinya ada mahramnya. Meskipun pemerintah Saudi beberapa hari yang lalu menyatakan untuk wanita tidak lagi diwajibkan harus disertai mahram ketika ingin melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ringkasnya, yang juga diperjuangkan Nabi Muhammad terhadap para wanita, ketika wanita dulu hak-hak sosialnya tidak pernah diberikan, semenjak Islam datang para wanita kemudian diberikan hak-hak sosialnya untuk juga bisa berkiprah di tengah masyarakat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, dulu yang namanya perempuan apalagi lagi halangan itu nggak boleh keluar rumah. Perempuan harus di rumah, perempuan nggak boleh makan bersama, perempuan nggak boleh tidur bersama dengan keluarganya. Bahkan kalau nanti kita belajar ilmu antropologi, ada istilah tentang wajib dipingitnya perempuan ketika lagi halangan, ketika lagi menstruasi. Karena sebagian laki-laki berpandangan kalau perempuan lagi halangan kemudian keluyuran, bumi yang diinjak itu bisa menimbulkan pagebluk, banyak penyakit. Kalau perempuan lagi halangan keluar rumah jalan-jalan kemudian lihat sawah padi lagi menguning, itu bisa gagal panen. Kalau perempuan lagi halangan jalan-jalan tiba-tiba matanya melotot melihat anak kecil itu bisa jatuh sakit. Pandangan seperti ini ternyata tidak saja terjadi di sebagian Indonesia, tapi bahkan negara-negara lain di dunia, baik di Afrika, di Amerika Latin, termasuk di Cina. Maka muncul pandangan sebagian laki-laki biar perempuan matanya tidak menjadi sorotan mata si iblis, maka perempuan itu harus dikasih penawar. Misalnya dimunculkanlah kreasi, dikasih eyeshadow, dikasih mulutnya dikasih lipstik, pipinya dikasih warna merah-merah dan sebagainya. Biar kaki perempuan yang lagi halangan itu kalau nginjak bumi nggak menimbulkan pagebluk. Maka ada satu tempat perempuan ketika halangan kakinya diikat rantai dengan bandul besi yang besar biar perempuan itu nggak kelayapan kemana-mana. Bahkan ada satu daerah, satu negara, biar perempuan itu nggak nginjek bumi kemudian menimbulkan pagebluk, maka perempuan yang lagi halangan wajib pakai slop. Jadi teori lahirnya slop, sepatu, sendal, slop itu dulunya hanya dipakai bagi perempuan yang lagi halangan. Sama halnya pemerah pipi, kemudian gincu, kemudian mata dikasih warna-warni, itu juga tujuannya dulu biar wanita yang lagi halangan ketika matanya melihat anak nggak menimbulkan sakit. Anak tidak sakit melihat padi yang lagi menguning, padi nggak gagal panen. Jadi teori lahirnya kosmetik, dulu kosmetik itu hanya dipakai wanita yang lagi halangan saja untuk nandai bahwa wanita lagi berhalangan.
Tapi sekarang di zaman modern hampir-hampir nggak ada perempuan yang tidak pakai kosmetik, baik lagi halangan maupun tidak lagi halangan. Padahal dulu awalnya lahirnya kreasi berbagai model alat kecantikan, kosmetik, semuanya itu dipakai khusus bagi perempuan yang lagi halangan. Islam kemudian datang membawa revolusi besar terhadap para wanita. Kalau dulu wanita yang lagi halangan nggak boleh makan bersama, nggak boleh tidur bersama, harus pakai kosmetik, harus pakai sendal, semuanya kemudian diluruskan oleh Nabi. Jadi kalau ada wanita lagi halangan masih boleh makan bersama, masih boleh tinggal di rumah. Yang dilarang hanya satu, jangan gauli mereka, tunggu sampai mereka suci. Jadi istilah memingit perempuan yang lagi halangan di hutan, di gua-gua oleh Islam kemudian dihentikan secara total. Sampai kemudian menarik para pendeta Yahudi, mereka kirim orang namanya Sabit bin Dahdah, khusus disuruh menemui Nabi bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan yang lagi halangan. Begitu Sabit datang menemui Nabi, nanya seperti ini, Allah sendiri yang memberikan jawaban. Nanti ada satu ayat, wa yas'alunaka 'anil mahid dan seterusnya. Kata Allah, Nabi hanya menunjukkan saja ketika perempuan lagi halangan, kalau selama ini mereka nggak boleh tidur satu rumah, nggak boleh makan bersama, Nabi kemudian memberikan klarifikasi, Islam tetap memperbolehkan wanita yang lagi halangan tidur di rumah, makan bersama, tinggal bersama keluarga, dan tidak seperti yang dilakukan orang Yahudi dan Nasrani, perempuan yang lagi halangan langsung diusir dari rumah untuk tidur di gua-gua pengasingan. Begitu Sabit mendengar jawaban Nabi, Sabit pulang menemui para pendeta, dan setelah para pendeta mendengar penjelasan Sabit, para pendeta mengatakan Islam akan membawa revolusi besar terhadap perlakuan manusia, perlakuan laki-laki kepada wanita, dan ini tentu nanti akan membawa tantangan berat bagi Yahudi dan Nasrani, dan bisa jadi para wanita akan berbondong-bondong pindah masuk agama Islam, karena Islam satu-satunya agama yang paling ramah terhadap para wanita. Apa yang dikhawatirkan para Yahudi, para pendeta Nasrani sekarang ini sudah terbukti. Ternyata dogma ajaran agama di dunia yang paling ramah memperlakukan wanita tidak lainlah agama Islam. Jadi Islam betul-betul memberikan jalan tengah. Para wanita yang selama ini mendapatkan perlakuan yang buruk, dengan datangnya Islam, para wanita akhirnya ditempatkan sebagai wanita terhormat dan mendapatkan perlakuan yang sangat manusiawi kepada mereka. Itulah yang dikatakan Nabi. Bahkan tidak itu saja, suatu hari ada sahabat menemui Nabi dan nanya, Nabi, di dunia ini makhluk yang prioritas aku perlakukan dengan baik siapa? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Setelah ibuku siapa? Jawaban Nabi sama, ya ibumu. Ini sahabat masih nanya lagi, setelah ibuku siapa? Ya ibumu, sampai 3 kali. Ini sahabat nanya lagi, setelah ibuku siapa? Baru Nabi jawab, abuka, bapakmu. Banyak orang bertanya, kenapa Nabi menyebut ibu 3 kali sementara bapak hanya disebut 1 kali? Para ahli tafsir menjelaskan, Nabi ingin ngasih tahu kepada kita 3 situasi yang paling berat dilakukan ibu, dan 3-tiganya tidak pernah dialami para bapak. 3 situasi yang berat yang dialami ibu itu apa saja? Para ulama menjelaskan, 1, pada saat ibu kita hamil, setidaknya bahkan hamilnya sampai 9 bulan 10 hari. Bagaimana beratnya hamil, laki-laki, para bapak, para suami tidak pernah merasakan. Selain hamil apa?
Tentu yang kedua yang juga berat dialami para ibu adalah pada saat ibu melahirkan. Laki-laki bagaimana beratnya melahirkan, bagaimana resikonya melahirkan, para kaum bapak juga tidak pernah mengalami. Selain beratnya hamil, beratnya melahirkan, ibu-ibu masih menghadapi situasi yang sulit. Yang ketiga yaitu masa-masa setelah anak dilahirkan, ibu harus paling tidak menyusui putra-putrinya selama 2 tahun atau 24 bulan. Laki-laki bagaimana beratnya menyusui, bagaimana resikonya ketika ibu menyusui anak, beratnya menyusui anak, para bapak tidak pernah merasakan, tidak pernah mengalami. Sekali lagi, kenapa Nabi ketika ditanya siapa makhluk yang prioritas dihormati, ibu disebut 3 kali sementara bapak hanya disebut sekali? Ulama menjelaskan rahasianya adalah itu. Ibu-ibu yang normal nanti akan merasakan payah dan berat luar biasa pada saat hamil. Setelah hamil 19-10 hari, ibu-ibu yang kedua akan mengalami situasi yang sulit pada waktu melahirkan. Setelah melahirkan, laki-laki ibu masih menghadapi situasi yang sulit, yaitu harus menyusui putra-putrinya setidaknya 24 bulan. Dengan demikian bagaimana beratnya hamil, beratnya melahirkan, beratnya menyusui, tiga-tiganya nggak pernah dialami para bapak. Maka wajar kalau kemudian Nabi menyebut ibumu diulang 3 kali, sementara menyebut bapak itu hanya disebut 1 kali. Bahkan tidak itu saja, Nabi Muhammad sampai memberikan satu penegasan dengan ungkapannya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nabi nggak pernah nyebut surga ada di bawah telapak kaki bapak. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan maksudnya hormatnya anak kepada ibu itu bisa menjadi sebab anak masuk surga. Sebaliknya kalau ada anak berani kurang ajar kepada ibu, maka kurang ajarnya anak, beraninya anak kepada ibu itu bisa menjadi sebab anak dimasukkan ke dalam neraka. Dengan demikian, hari lahir Nabi Muhammad yang sekarang banyak diperingati umat Islam seluruh dunia, sebetulnya yang mestinya banyak bersyukur, banyak bergembira, dan banyak meluangkan waktu untuk memperingati hari lahir Nabi mestinya adalah para wanita. Kenapa? Karena yang banyak diperjuangkan Nabi, yang banyak dibela Nabi itu justru para wanita, anak-anak perempuan dibandingkan kita yang laki-laki. Semoga dengan pertanyaan ibu tadi, apa yang diperjuangkan Nabi terhadap wanita, dan kemudian sudah saya jelaskan, ini makin mengantarkan para wanita, para ibu untuk tambah cinta kepada Nabi dan ada komitmen yang kuat untuk selalu mengamalkan ajaran-ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pagi ini yang kita sama-sama kembali memperingati hari lahir Nabi, mengenang jasa Nabi, kita semua kelak berada di barisan yang paling depan yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini uraian sekaligus menjawab pertanyaan ibu-ibu tadi. Barangkali ada yang ingin komentar, ingin bertanya, saya persilakan. Ada nggak yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanya? Ibu-ibu ada yang nanya? Nggak ada. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menutup pertemuan ini, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah la tata fi masjidina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'usran illa yasartah wa la hamman illa farastah wala maridan illa safaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.